Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pengajian Ketua Mutiara Al-Ahmed. Pada hari Sabtu, pada acara pagi ini, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di mana rekan-rekan berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sudah ada bersama kami Ustaz Fauzi Zahur bersama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya untuk pada pengajian ini. Ya, sama-sama. Di mana rekan-rekan berada yang belum bergabung untuk pengajian ini bisa mengikuti media sosial Al-Ahmed Indo bersama Instagram, Facebook akan ditutup. Apa saja kita minggu kemarin kita sudah membahas tentang sholat yang terhadap sholat lebih khusyuk, bagaimana ada godaan setan, dan pada pengajian ini kita akan membahas etikanya adab menjaga imam dan makmum dalam sholat serta waspada dan tidak setan dan dalam sholat. Monggo Ustaz dan Bapaknya selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para jamaah pemirsa pengajian virtual Mutiara Haramain yang kami muliakan, dan kepada keluarga besar PT Anak-Anak Jurah Travel Video yang kami hormati, dan segenap para jamaah majelis taklim di mana berada. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah dan amanahnya yang kita ingin, yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu dikaruniai oleh Allah tetap iman, takwa, Islam, ihsan, diberi keselamatan lahir batin, panjang umur yang aman dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pemirsa, rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, dengan izin Allah, kami ingin menyampaikan materi dengan tema adab jadi imam dan makmum. Sekaligus nanti kita sampaikan rekayasa atau titik daya dari syaitan dalam rangka menggoda orang-orang yang sholat. Bismillah, alhamdulillah. Kita mulai. Yang pertama adalah bahwa orang sholat, baik imam maupun makmum, itu ada etika, ada tata krama yang harus dijalankan ketika melaksanakan sholat. Karena sesungguhnya ibadah apapun, apalagi sholat kita, sholat adalah ibadah yang paling utama. Baik dan buruknya ibadah itu diukur dari akhlaknya, dari tata krama. Begitulah Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu menyampaikan dalam kitabnya Daya Hidayah. Oleh karena itu, jangan sampai kita melaksanakan ibadah terutama sholat jadi imam maupun makmum tanpa lalu tata krama. Maka sebagai seorang imam yang harus dilakukan adalah yang pertama, seorang imam itu hendaklah memiliki fisik yang sehat, suara yang baik, bacaan yang jelas. Dalam bahasa lain, seorang imam itu harus akrokum,
Aqra'ukum itu paling baik bacaannya, paling fasih. Sehingga kalau misalnya nih ketika melakukan sholat berjamaah ada beberapa calon imam misalnya, satu dia ahli qiraah bagus bacanya, suaranya bagus, dia suara ustaz lebih dalam umurnya. Kemudian ada orang lain kiai tapi bacanya kurang bagus. Nah itu makanya dikatakan adalah aqra'ukum, orang-orang yang paling baik bacanya. Sehingga nanti seorang imam yang bacanya bagus akan membawa para jamaah ke arah kekhusyukan. Karena memang seorang imam itu sangat berpengaruh sekali terhadap yang dipimpinnya atau makmumnya. Sehingga sholat lebih berkualitas dan lebih khusyuk. Karena sholat itu diterima oleh Allah dengan kadar kekhusyukannya. Di samping ini yang paling penting adalah membaca surat Fatihah, satu-satu surat yang wajib dibaca dalam sholat. Bisa saya katakan seorang imam itu tidak boleh salah ketika membaca surat Fatihah, karena itu punya sholat. Maka alangkah baiknya kalau seorang imam itu hendaknya mencari ilmu dulu dengan seorang guru yang ahli qiraah, yang sanadnya yang tawatir, belajar dulu bagaimana membaca al-Fatihah dengan benar. Karena al-Fatihah tidak boleh salah, harus benar dan harus pasti. Sehingga dikatakan di dalam kitab Tafsir An-Najah itu, Fatihah itu begitu lengkapnya dalam tata ini diterangkan. Salah satu saja, entah itu tasydidnya kurang, panjangnya juga kurang, atau salah harokat misalnya, itu bisa membatalkan sholat. Sekali lagi, seorang imam harus sehat, energetik, suaranya harus bagus, dan paling penting adalah betul bacaannya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ini seorang imam harus memimpin jamaah dengan sholat yang ringan. Jangan salah pada jamaah yang ringan, karena yang cepat. Jadi di dalam kitab Sabrinat Najah itu sahabat Anas radhiyallahu anhu dia menyampaikan, saya tidak pernah melihat seseorang yang sholat lebih ringan, lebih sempurna dari sholat Rasulullah. Jadi seorang imam itu jangan terlalu lama, tapi juga tidak boleh terlalu cepat. Jadi sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, ukuran ringannya sholat itu adalah membaca doa dengan lengkap, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu ringan. Itulah yang dimaksud. Sekali lagi, ringan bukan cepat. Ukuran ringan itu adalah ukuran doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang ketiga adalah yakni seorang imam yang baik ketika kamu memimpin jamaah, janganlah mulai takbir dulu sebelum muadzin iqamah. Sebelum muadzin iqamah dan sebelum barisan itu rapi lurus, sebagaimana disyariatkan oleh agama. Seorang imam harus menunggu barisan semuanya rapi, dan setelah iqamahnya muadzin. Dan mohon maaf nih ya, sering terjadi di masyarakat yang berhak iqamah muadzin. Jangan sampai orang lain tidak ikut adzan nyelonong langsung
Iqamah itu namanya merebut haknya muadzin. Jadi tugasnya muadzin itu sekaligus iqamah. Tapi kalau memang sudah terjadi tidak apa-apa, asal azannya dari Allah, tidak ada masalah. Jadi imam itu memimpin jamaah harus tahu betul kondisi jamaah. Maka imam dianjurkan sebelum mulai sholat harus lihat ke belakang, ngecek barisan jamaah di belakang dengan mengucapkan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Kalau kita dengar di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu istawu biasanya gitu. Luruskan barisan. Nah, ini mohon maaf nih, ini ada hubungannya dengan keadaan sekarang ini, saudara. Di saat pandemi Covid itu gimana hukumnya para jamaah sholatnya itu barisannya tidak rapat. Ada jaraknya, bahkan lurusnya tidak ke samping tapi lurusnya ke belakang. Itu bagaimana itu? Maka nanti patut kita diskusikan gitu ya, biar para jamaah tahu apa dasarnya. Jadi bagaimana hukumnya sholat berjamaah, makmumnya berjarak, tidak rapat, padahal semestinya namanya jamaah itu barisnya harus rapat, lurus. Nanti kita bahas para jamaah sekalian. Kemudian syarat seorang imam yang baik adalah imam itu harus niat menjadi imam, meskipun tidak wajib tapi diutamakan imam niat menjadi imam. Dan untuk makmum diharuskan menjadi makmum, niat menjadi makmum. Yang kelima adalah ketika sesudah takbiratul ihram, maka imam jangan langsung membaca suratul Fatihah. Tata krama yang baik adalah seorang imam bacalah yang namanya doa iftitah, kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Sak badan ini ku dikasih jeda sejenak, diam sebentar, ukuran kalimat subhanallah, terus baca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tapi dengan suara yang sirri, dengan suara yang pelan. Kemudian setelah membaca ta'awud baru membaca suratul Fatihah dengan suara yang keras yang baik sehingga diperkirakan para jamaah itu mendengar semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, pada ayat ini boleh berhenti. Kalau nafasnya tidak cukup boleh berhenti. Asal niatnya hanya waqaf, bukan mengakhiri ayat. Karena ayat ini sambung dengan kalimat berikutnya. Jadi bukan ayat tetapi hanya waqaf. Yang tidak boleh adalah niat mengakhiri bahwa itu ayat, padahal itu hanya waqaf. Tapi kalau nafasnya kuat, maka dianjurkan untuk sambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, disinilah indahnya para jamaah. Jamaah itu sebetulnya adalah satu sinergi antara imam dan makmum. Harus jalan sinerginya. Ketika imam sampai kalimat waladdallin, maka etikanya adalah imam hendaknya membaca amin beserta makmum secara bersamaan. Maka itu bisa berjalan
maka imam harus jeda sejenak, diam sejenak. Dengan kata lain, untuk mengkompakkan sama-sama membaca amin. Dan untuk makmum etikanya adalah jangan mendahului baca amin kepada imam. Jadi yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah makmum membaca amin bersama dengan aminnya imam. Itu yang dianjurkan. Yang terjadi tidak demikian. Sering kita alami, walaupun belum nyampe lim, makmum sudah nyaut amin. Makanya imamnya ketinggalan baca aminnya. Ini yang tidak benar. Nah, setelah membaca amin bersama-sama imam dengan makmum, dianjurkan ada jeda lagi, ada diem lagi, minimal ukuran subhanallah. Kalau bisa diamnya itu seukuran Fatihahnya makmum. Disinilah letak keindahannya. Jadi ketika setelah membaca amin, imam diam dulu. Ngapain? Memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca suratul Fatihah dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Akhirnya makmum baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makmum sudah baca, baru gantian imam membaca surat. Nah, ketika imam membaca surat, misalnya nih surat Al-Kafirun misalnya, nah makmum mendengarkan bacaan imam, jadi gantian. Dan makmum tidak dianjurkan membaca apa-apa kecuali mendengarkan bacaan imam. Kecuali suaranya imam itu jauh pelan, makmum tidak terdengar, maka makmum baru boleh membaca surat apa, membaca apa. Tapi kalau imam lagi baca surat, makmum dianjurkan mendengarkan bacaan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidun ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Makmum mendengarkan bacaan imam sambil nyimak, barangkali ada bacaan imam yang lupa sehingga makmum bisa mengingatkannya, kan begitu ya. Jangan seperti yang pernah terjadi para jamaah, ada imam ini yang mungkin namanya manusia juga sering lupa ya Ustazah. Baca Al-Kafirun itu terlalu cepat, akhirnya ya nggak khatam-khatam, bulet gitu, muter aja. Karena apa? Mungkin hafalannya mungkin belum matang gitu ya. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wala muter, wala. Makmum bingung, ini wala yang mana nih? Perasaan Al-Kafir nggak panjang gini ya, kok nggak khatam-khatam? Karena apa? Karena mungkin terlalu cepat. Akhirnya nggak khatam-khatam ini surat Al-Kafirun. Nah kalau demikian apa yang terjadi? Kacau itu jamaah. Kacau. Pernah terjadi. Sehingga makmum juga mau mengingatkan juga bingung yang mana. Karena rata-rata awam mau mengingatkan juga takut salah. Akhirnya terjadi kekacauan dan pada akhirnya mengganggu kekhusyuan jamaah. Tapi para jamaah ini termasuk bagian dari rekayasa setan khinzib nanti yang akan saya sampaikan, membuat imam atau makmum itu lupa akan bacaannya, itu nanti saya sampaikan.
Kemudian berikutnya adalah nomor 6, yakni setelah membaca Fatihah. Ini sudah berarti ya Ustaz, nomor 6. Nomor 7 sudah saya sampaikan tadi, yaitu ketika imam setelah membaca amin hendaknya diam sebentar. Kemudian kita lanjut langsung ke nomor 8, yakni ketika imam membaca surat, makmum mendengarkan dan merenungkan maknanya. Ini juga sudah saya sampaikan. Nomor 9 adalah imam tidak boleh membaca doa lebih dari 3 kali. Ini penting. Jadi jangan mentang-mentang Anda seorang tokoh sesepuh imam yang berpengalaman, doanya itu banyak, suwe banget sampai makmum itu encok ibu umat, janganlah. Jadi tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Maksimal 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 3 kali. Itu maksimal. Kalau sholat sendiri boleh baca 7 kali atau sampai 10 kali. Itulah para jamaah, jangan sampai berlebihan. Jadi maksimal 3 kali sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah dengan bacaan yang sempurna. Nah, kita yang terjadi tidak, sudah sekali kecepatan lagi. Yang terjadi dalam sholat tarawih kita tiap Ramadan itu, kita bingung itu apa yang dibaca. Padahal kalau kita baca ini standarnya 3 kali dengan ukuran sedang, ini lama loh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini damu cukupan. Kita cepatkan sedikit. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabb. Ini masih lama. Terus yang waktu tarawih itu apa yang dibaca kok cepet banget? Yang terjadi akhirnya apa? Korupsi doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apalagi nih doa 8 macam doa kita minta kepada Allah. Semestinya kita baca semua dan itu butuh waktu cukup lama. Apalagi tartil, kita merenungkan maknanya. Rabbi firli ya Allah, ampuni dosaku. Warhamni ya Allah, sayangi aku. Kasihanilah aku. Wajburni, tutuplah kekuranganku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzuqni, cukupilah rezekiku. Wahdini, berilah kami petunjuk hidayah. Wa'afini, sehatkan kami ya Allah. Jauhkan kami dari semua penyakit termasuk corona. Itu ada di sini doanya. Tidak perlu minta doa macam-macam. Dalam sholat sudah ada wa'afini, minta selamat, minta sehat pada Allah dari segala penyakit, ada dalam sholat. Wa'fu anni, dan maafkanlah saya. Ini doa penting-penting semua, mewakili kebutuhan dunia dan akhirat. Kalau tidak kita baca, sayang sekali. Karena apa? Sebaik-baiknya posisi berdoa adalah di dalam sholat. Kapan? Ketika duduk di antara 2 sujud ini. Rabbi firli. Oleh karena itu pelan-pelan nikmati sholat itu. Oleh karena itu jangan sampai kita korupsi dengan doa kita. Karena sejelek-jeleknya sholat adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya sendiri. Atau dengan kata lain, sejelek-jeleknya pencuri adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya sendiri, yaitu doanya tidak dibaca lengkap. Para pemirsa jamaah pengajian virtual Mutiara Haramin rahimakumullah. Berikutnya adalah nomor 10, imam tidak menambah bacaan setelah sholawat dan tasyahud awal. Jadi ketika tasyahud awal, kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, sudah cukup, langsung berdiri. Jangan ditambahi, biar tidak terlalu lama. Kasihan jamaah kita. Barangkali ada yang sakit atau yang tua. Kemudian di dalam nomor 11,
etika seorang imam juga makmum adalah di rakaat kedua ketika berdiri hanya membaca suratul Fatihah, jangan ditambah membaca yang lain. Yang nomor 12 adalah ketika salam, hendaknya seorang imam itu salamnya di samping diniati untuk mengakhiri sholat, keluar dari sholat, salamnya ditujukan kepada para jamaah yang ada di kanan kiri kita atau di belakang kita, juga kepada para malaikat yang berada di belakang kita. Kemudian makmum juga demikian, yakni menjawab salamnya imam. Di samping niat keluar dari sholat atau menutup sholat, maka niatnya adalah menjawab salamnya imam. Para jamaah rahimahullah, setelah sholat hendaknya para jamaah, khususnya kepada imam, hendaknya menoleh ke para jamaah. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dianjurkan menoleh ke hadapan para jamaah. Selama, ini yang perlu digarisbawahi, selama tidak ada makmum perempuan di belakang, selama tidak kelihatan jamaah perempuan. Karena kalau kita toleh ke belakang nih, menghadap ke belakang, di situ ada jamaah perempuan, mengganggu kekhusyuan. Makanya posisi jamaah perempuan itu sangat dianjurkan di sebelah samping dan pada tempat yang khusus, atau di belakang makmum laki-laki tapi ada tempat yang khusus, ada takbirnya. Karena apa? Karena sangat rawan mengganggu kekhusyuan. Apalagi sekarang nih, zaman sekarang, jamaah perempuan itu banyak yang tidak pakai etika. Mohon maaf nih ya, mestinya nih, seorang perempuan itu tata keramanya adalah sholat berjamaah di musola atau masjid itu dengan izin suami. Kalau tidak diizini jangan, kagak boleh jamaah di rumah sama suami. Kalau boleh silahkan, atau berangkat bareng sama suami. Dan yang paling penting adalah tidak berpakaian atau berhias diri terlalu berlebihan. Berangkat ke musola pakai gincau, pakai minyak harum, ya Allah 1 liter semuanya itu. Wah, setiap orang yang lewat semuanya menoleh. Akhirnya ya itu menimbulkan fitnah. Dari rumah nih etikanya pakai mukena itu dari rumah sudah pakai sholat. Sehingga apa? Lebih mengurangi perhatian orang. Jangan sampai itu. Kemudian pakai mukena yang, mohon maaf nih, yang polos kalau bisa, yang putih, yang hitam, yang polos, jangan motif macam-macam. Nah, sekarang ini kan mukena itu banyak ya, motifnya itu luar biasa dan menarik semua. Apalagi nih yang pakai mukena potongan, ini penting, mohon maaf. Sekarang ini anak muda-muda nih, milenial, anak gaul suka pakai mukena yang potongan. Hati-hati, itu rawan membatalkan sholat. Apalagi kalau tidak tahu fikihnya. Nah, sholat yang pakai mukena potongan nih, ketika sujud Allahu Akbar, ini potongan mukena ini jatuh di depan tempat sujud kita misalnya. Kalau kita sujud di atas mukena kita, batal itu. Hati-hati, karena apa? Karena syaratnya sujud itu kan ini harus nempel lantai 7 anggota, kedua telapak tangan kita, kedua lutut kita sama telapak kaki 7 harus nempel, termasuk ini. Nah, kalau terhalang oleh pakaian kita atau mukena kita yang kita pakai nih, maka batal sujudnya, kagak sah sholatnya. Makanya kalau pakai mukena yang terus kan tidak bisa itu ke depan. Hati-hati saudaraku, terutama yang muda-muda, para jamaah, kalau sholat pakai rukuh yang potongan gitu ya, yang bagus-bagus itu. Kemudian juga yang sering saya lihat, mohon maaf nih, ini janggut ini termasuk aurat yang harus ditutupi. Maka pakai mukena yang ada penutupnya. Musola mukena yang pakai telangkupan, ada telangkupannya di sini. Ini termasuk
yang harus ditutupi ketika sholat. Bahkan mohon maaf nih, saya pernah lihat di suatu tempat, salah satu perguruan tinggi. Ketika saya lihat-lihat di sana, istirahat di masjid, ada orang sholat, cewek, Masya Allah, sholatnya tidak pakai mukena, entah lupa atau apa. Ya memang betul harus menutup aurat, tapi tidak pakai mukena. Apa yang dia pakai dia manfaatkan. Jadi jilbab sudah, ini baju lengan panjang ini cuma dilorotin sedikit mbak, seret gini aja, seret. Kemudian mohon maaf nih ya, bawahannya juga dilorotin dikit, seret. Jadi nutupi. Jadi sholatnya hanya pakai pakaian itu dengan usaha agar menutupi aurat. Boleh, tetapi sangat tidak sopan. Karena campur-campur pakaian buat belajar, buat main, buat kerja terus dipakai sholat. Boleh nutupi aurat. Tetapi kalau orang lihat sungguh kurang sopan, kurang baik lah. Pakai dipelorot dikit, ya Allah, menghadap Allah kok kayak gitu. Ini pernah melihat saya. Jadi sediakan pakaian yang khusus, yang baik, yang sopan untuk menghadap Allah untuk sholat. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Kemudian berikutnya adalah yakni setelah mohon maaf, berikutnya adalah makmum tidak boleh membuat barisan sendiri di belakang. Ini sering terjadi di masyarakat kita, para jamaah. Ngapunten, ada makmum itu sukanya itu buat barisan sendiri di belakang, nambel barisan dewi temburi. Alasannya banyak, sing ongkep, panas, geraknya nggak bebas, macam-macam. Itu tidak boleh, tidak boleh. Seorang makmum selama di depan itu masih ada lowongan untuk masuk jamaah, harus masuk di situ. Kecuali memang tidak cukup, sambil boleh buat barisan sendiri di belakang, tapi dengan menarik jamaah di depannya yang sudah ada, kasih isyarat, tarik ke belakang biar punya teman kita. Karena apa? Minimal jamaah itu 2 orang, barisan itu minimal 2 orang. Selama barisan di depan kita itu penuh, tidak cukup, maka kita boleh buat sendiri, tapi dengan menarik temannya yang di depan agar menemani kita. Ini jadi jamaah. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita membuat barisan sendiri. Ini merusak jamaah. Maka bagaimana Ustaz hukumnya? Orang yang seperti ini tidak terhitung sholat berjamaah, tetapi sholat sendirian. Nah, percuma kan akhirnya seperti sholat sendiri. Ini yang penting yang sering terjadi di masyarakat. Berikutnya adalah yakni seorang makmum tidak boleh bergerak membarengi, menyertai ya, menyertai gerakan imam, apalagi mendahului imam, tidak boleh. Maka imam itu, mohon maaf, makmum itu bergerak sesudah gerakan imam sempurna. Misalnya nih rukuk, Allahu Akbar. Nah, ketika kalimat Allahu Akbar selesai, posisi imam rukuk sudah sempurna, baru makmum itu rukuk. Demikian juga dengan i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ketika imam selesai hamidah, posisi tegak berdiri, makmum baru bangun, sami Allahu liman hamidah. Ketika sujud berdemikian, ketika imam sujud Allahu Akbar, sempurna sujudnya, baru makmum mengikuti. Itu sholat yang paling baik. Nah, ini tidak mungkin bisa kita lakukan kalau terlalu cepat, apalagi pada sholat tarawih, kagak bisa. Gak mungkin berkualitas sholat kita, gak mungkin bisa baik. Ini namanya sholat jamaah. Maka saya pernah mendengar satu hadis, sayati ala ummati zamanun hum yusalluna wa la yusallun. Akan datang menimpa kepada umatku suatu masa di mana umatku berjamaah tetapi tidak seperti sholat berjamaah. Karena apa? Imam
konsentrasi dengan bacaannya sendiri, makmum juga demikian. Akhirnya benar kelihatan satu masjid, satu jamaah, satu musola, tetapi mereka sibuk dengan bacaannya sendiri-sendiri. Itulah zaman saat ini. Dan kita harus merubahnya. Sholat jamaah harus sinergi antara imam dengan makmum. Saudaraku para pemirsa rahimakumullah, berikutnya adalah yakni seorang makmum hendaknya mengingatkan imam yang salah, yang lupa maksimal paling banyak 3 kali. Nah, setelah diingatkan 3 kali kok mboten enget, namanya manusia. Mungkin ada yang lupa, yang kesulitan mengingat apa yang salah, itu sangat mungkin terjadi. Maka kewajiban makmum adalah mengikuti imam. Meskipun makmum tahu kalau imam itu ada yang salah. Nah, seperti yang saya alami pernah nih, mohon maaf, ini pengalaman waktu di pesantren yang kurang baik, jangan ditiru ya para jamaah. Tapi ini kisah nyata. Jadi ketika sholat tarawih, maklum anak pesantren ya, baru mondok. Ini Pak Kiai sedang bepergian tindakan. Akhirnya sing imam ini santri senior, kang-kang, para santri yang sepuh. Itu disuruh mengganti Pak Kiai ngimami sholat tarawih. Tapi santri makmum ini, jamaah ini, yang sama-sama santrinya ini tahu kalau kang-kang ini kalau sholat lama. Karena tahu sebelum sholat dipesen sama santri, Kang, suwe kang oleh imami, kul huwai. Kul huwai langsung Kang, suwe. Nah, karena kang-kang ini punya kelemahan, beliau ini apa ya? Punya karakter agak latah, gampang gopoh. Nah, ketika dipesenin sama makmum yang sama-sama santri ini, kul huwai, apa yang terjadi begitu? Allahu Akbar, lupa baca Fatihah, langsung kulhu. Coba bayangkan, sholat lupa baca Fatihah, langsung kulhu. Dan apa yang terjadi begitu? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Kata jamaah di belakang, Subhanallah. Diingatkan memang salah, lupa Fatihahnya. Tapi karena imam ini tidak sadar apa salahnya, bingung. Apa nih yang salah ya? Baru kulhu sudah Subhanallah. Ya udah kita ganti surat aja. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq. Spontan yang belakang kayak kur. Subhanallah, semua mengingatkan. Karena imam tadi itu lupa. Akhirnya apa ini yang salah? Coba Qul a'udzu birabbin nas. Subhanallah lagi sampai 3 kali. Akhirnya imam ini punya inisiatif gini, udah wis, mungkin ini teman-teman ini iseng, ini jahil sama saya. Udah wis tak waca surat gak ngereken. Biarin mereka bilang subhanallah, yang penting saya terus. Akhirnya baca idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, ternyata makmum diem. Sudah, kata imam mungkin sudah capek ini teman-teman ini sudah. Ya udah tak biarin aja udah. Lanjut, innahu kana tawwaba. Sudah lega ini hatinya imam. Ketika mau ruku, apa yang terjadi? Ternyata diemnya makmum itu memang sudah mengingatkan 3 kali, mengikuti terus imam. Tapi ada salah satu makmum yang jahil, yang nakal. Dia memang suka iseng, keluar dari sholat, muter di musola, berputar, ternyata menuju ke pengimaman. Kita kan tahu ya, Ustaz, pengimaman kan ada lubangnya itu. Ya buat ventilasi lah atau buat meludah imam biar gak keluar. Biasanya pengimaman itu dikasih lubang. Ternyata makmum tadi yang muter musola itu berteriak di lubang itu, mengingatkan imam.
Nah, imam nggak sadar begitu, innahu kana tawwaba. Ketika Allahu Akbar mau rukuk, makmum tadi di delok bangkong imaman tumbeng. Kan Fatihah durung kan gitu. Dengan suara yang keras otomatis imam ini kaget, mencolot. Akhirnya apa yang terjadi? Ya batal jamaahnya. Wong imam kok mencolot kaget. Ini artinya apa? Imam niki boten cerdas, makmume yo gak tata krama. Mestine imam itu diingatkan sekali dua kali ingat, ini tapi gak ingat. Walaupun demikian, kalau imam gak ingat, mestinya makmum itu mengikuti imam. Setelah sholat, Pak Imam, mohon maaf, tadi Fatihahnya lupa. Kan gitu kan bisa. Kagak demonstrasi kayak tadi, kasihan imam itu untuk gak jantungan gitu. Nah, bagaimana gak kaget waktu malam sepi, ketika konsentrasi sholat dari lubang itu ada suara orang teriak, itu kaget itu. Kemudian makmum yang baik adalah makmum yang tahu tata krama. Kewajiban makmum itu mengikuti imam, meskipun salah nanti diingatkan setelah sholat. Kalau sudah diingatkan sampai 3 kali kok nggak ngerti, nggak sadar, ya sudah, ikuti aja. Berikutnya sadar, yakni nomor 17, yakni ya sudah selesai ya. Yang terakhir, yakni imam hendaknya mau diingatkan oleh makmum atau makmum hendaknya mengingatkan imam jika salah. Saudaraku para pemirsa rahimakumullah, ini yang ada yang penting yang perlu saya sampaikan tentang setan khinzib yang kemarin saya singgung di video yang lalu, bahwa kita ini sulit khusyuk karena memang ada yang menggoda kita, mempengaruhi kita, yakni yang namanya setan khinzib. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa kita sebagai orang yang punya iman, punya takwa, maka seyogyanya kita mengetahui bagaimana rekadaya setan khinzib agar kita selamat dari rekadayanya, agar sholat kita bisa lebih baik. Maka yang pertama rekadaya setan khinzib adalah ketika mendengarkan azan, setan khinzib itu sudah mulai beraksi. Dia tiupkan ke dalam hati manusia yang mendengarkan azan, dia bisikan di telinga, wis azan ning ojo kupu-kupu, ya jek suwe gurung komat misalnya. Imame jek suwe, imame gurung wudu, nyantai. Wis terus ndelok TV, dulinan HP, wis santai ae. Ini rekadaya setan khinzib ini agar orang tidak segera sholat. Atau juga ketika mendengarkan azan, orang yang lagi nyantai dia bisikan, kagak usah sholat, itu toko kamu ramai, itu kerjaan masih banyak, kan masih ada waktu, nanti sholat itu, jangan sekarang lah, kan kamu masih muda, belum tua, masa kayak orang tua itu sholat terus, nggak gaul itu sholat itu. Bisa begitu, itu pengaruh-pengaruh setan khinzib mempengaruhi orang yang agar tidak sholat. Atau ketika dia mau berangkat wudhu nih, termasuk rekadayanya adalah dia tiupkan ke dalam hatinya agar tergesa-gesa. Maka sering kita dapatkan orang wudhu itu, masya Allah, gupuh kabeh sampai telus kabeh bajunya. Karena apa? Memang wudhunya memang mepet komat, sudah komat baru wudhu. Jadi dia tiupkan gersa-gersa, akhirnya wudhunya tidak maksimal. Bahkan Ustazah pernah suatu ketika, mohon maaf nih ya, saya tidak bermaksud untuk memojokkan kaum Hawa, seorang putri ya, memang kenyataannya seperti itu. Suatu ketika saya itu mau berangkat berjamaah, ketika di tengah jalan sudah qomat, terdengar qomat dari musola tersebut. Walaupun sudah qomat, saya berjalan santai biar tidak terkena tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa dari syaitan. Tapi ketika di tengah-tengah saya jalan menuju musola,
ngapunten, tiba-tiba dari belakang ini ada seorang nenek-nenek nih, mbah sepuh, melaku buanter, saking bantere koyo, mohon maaf, napa jenenge buanter, koyo sumber kencono bantere, wus dibalep lho. Ya Allah, apa yang terjadi? Mungkin dia itu tergesa-gesa, pengen nututi biar nggak ketinggalan sholat, tapi karena sudah tua, ngapunten piring pun rodok dol di depan saya. Apa yang terjadi? Kepentut. Akhirnya apa? Keluar angin dari lubang belakang tepat di depan saya. Dan namanya juga orang tua yang sepuh nggih, suaranya niku variasi. Jadi preketek gitu, ya Allah, tepat di depan saya. Karena apa? Dia jalannya cepat, ngejar sholat itu tadi. Ya untungnya saya pernah belajar tata krama sedikit-sedikit lah. Ketika melihat ada seorang nenek-nenek kentut di depan saya pura-pura tuli. Saya mainin sandal saya mainin, kenapa ya sendal kok bunyi prek apa sudah mau putus, tak bilang gitu. Biar apa? Biar si nenek ini nggak malu, saya tutupi, saya action jadi orang tuli. Akhirnya saya lihat bener, nggak jadi malu orangnya. Karena apa? Dikira saya nggak dengar, padahal jelas sekali ya. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin melakukan sholat berjamaah, jangan sampai tergesa-gesa. Kepingin sholat yang baik, jangan sampai tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa adalah pintu setan khinzib untuk masuk menggoda orang yang sholat. Tergesa-gesa itu. Kemudian lagi rekayasa setan khinzib adalah yakni mengingatkan sesuatu yang lupa. Jadi mohon maaf para jamaah, ketika sholat Allahu Akbar, terus ketika baca kok sampai kelihatan kunci motor yang selama ini 3 hari hilang. Jangan salah, itu bukan hidayah. Allahu Akbar, langsung inget lu kunci ini motor jatuh nanggone nisor kasur ini, nang lowongan ini. Alhamdulillah lu, alhamdulillah. Itu bukan hidayah, itu rekadaya syaitan khinzib membelokkan hati kita biar gak ingat kepada Allah. Luar biasa itu memang rekayasa khinzib itu. Kayak ingat sesuatu. Padahal itu adalah rekayasa setan khinzib. Bahkan sering terjadi ketika kita sholat, kita ingat sesuatu yang baik. Mohon maaf nih Ustazah, membaca Al-Quran 1 hari 1 juz 2 juz itu baik apa jelek? Baik ya. Sampai sedekah itu baik apa jelek? Baik. Tapi ketika di dalam sholat kok ingat, hati-hati, itu rekayasa setan khinzib. Allahu Akbar, saya harus baca Quran 1 hari 1 juz, 1 hari 2 juz, 1 bulan sekali khatam. Itu bagus memang. Tetapi ketika muncul di dalam sholat, hati-hati, itu bukan hidayah Allah, tetapi rekayasa setan khinzib untuk membelokkan kekhusyuan kita. Itu. Berikutnya adalah nomor berapa Ustazah? Mengingat sesuatu yang lupa, tadi sudah ya. Mengingat sesuatu yang lupa sudah. Kemudian juga lupa bacaan sholat, ini sering terjadi. Seperti yang saya sampaikan tadi itu. Membaca inna a'toina yang 3 ayat saja, kalau memang kita terpengaruh oleh rekayasa syaitan khinzib, wah kita ini bisa lupa itu. Pernah terjadi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Namanya lupa, mestinya inna syani'aka wal abtar, karena mungkin melamun atau ngeblank pikirannya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'taina, kata si jamaah nih, kebanyakan makmum kecil anak TPQ, kok panjang ya Al-Kautsar, perasaan 3 ayat kok kagak selesai.
Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna, ingatnya cuma inna saja. Inna makmum kagak ada yang ngingetin. Anak kecil-kecil nih yang jawab inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya kacau sholat karena imam lupa. Ini sering terjadi. Kita baca ayat lupa. Waktu rekaat nih pancen ini memang luar biasa ini setan kecil. Mulai takbir Allahu Akbar, pikir sudah kemana-mana, ingat HP, ingat WA, ingat macam-macam ada di sini semua. Perjuangan yang luar biasa. Maka sering terjadi ketika kita sholat, rekaatnya mestinya waktunya duduk, naik berdiri. 3 rekaat jadi 4 rekaat, yang 4 rekaat kurang. Ini sangat sering terjadi. Ini adalah termasuk rekayasa setan khinzib yang berhasil mempengaruhi kita. Maka kemarin saya sampaikan sebelum sholat baca doa Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Surah Al-Mu'minun ayat 98 dan 99 insyaallah. Para jamaah rahimakumullah, di samping itu kita juga membaca surah An-Nas biar dilindungi oleh Allah dari rekayasa syaitan khinzib. Kemudian kita juga sering digoda lewat anggota tubuh kita. Kurang berapa menit Ustaz? 5 menit lagi sama pertanyaan. Sama pertanyaannya? Ini Selesai? 5 menit. Oh ya sudah. Saya singkat, para jamaah. Para setan khinzib ini menggoda manusia biar sholatnya nggak khusyuk, di antaranya lewat indera kita, lewat mata. Kalau tidak kita konsentrasikan di tempat sujud kita, ini bisa baca yang di depan yang macam-macam. Pilih calon bupati nomor 1, nomor 2, baca kaos orang di depan kita. Makanya yang bagus lah kalau sholat. Bisa ngabsen sarung kita ini, sarung atlas, sarung kaca duduk dan macam-macam ya. Karena apa? Ini dikonsentrasikan ke yang lain bukan ke Allah oleh setan khinzib. Juga misalnya nih perut sering juga. Makanya ketika kita mau sholat, hendaknya kalau lapar makan dulu, kalau dahaga minum dulu selama waktunya masih cukup. Karena apa? Takutnya ini dimanfaatkan oleh setan khinzib untuk mempengaruhi kita. Allahu Akbar, belum makan, imamnya suwe bisa, waduh ketemu selalu misal. Jadi ketika sholat mikir makan, maka dianjurkan ketika berbuka puasa itu ketika masuk maghrib silahkan takjil dulu lah biar nggak kepikiran makan. Lebih baik kita sholat mikir makan daripada kita makan mikir sholat daripada sholat mikir makan. Mohon maaf para jamaah, saking semangatnya ya. Ketika Allahu Akbar, ini habis ini makan ini, sholat kok mikir makan. Lebih baik kita makan dulu, terus habis ini sholat. Itu yang baik. Itulah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Lebih baik makan mikir sholat daripada sholat mikir makan. Atau mohon maaf nih, ketika sholat Allahu Akbar, seakan-akan ada sesuatu yang keluar dari lubang belakang kita, lubang depan kita. Koyok-koyok kok kepingin ngentut. Koyok-koyok ada angin yang keluar nih dari lubang belakang. Seperti itu sering terjadi. Maka para jamaah harus tahu bahwa kalau sesuatu yang keluar dari belakang kita ketika kita sholat, kalau ada cirinya 3 itu berarti kentut beneran, ya, buang angin beneran, dan itu membatalkan sholat. Kalau tidak ada 3 ini jangan dibatalkan. Itu rekayasa setan khinzib. Apa yang pertama? Ada suaranya. Tut, mohon maaf nih, itu jelas kentut batal lah. Yang kedua, tidak ada suaranya tapi ada baunya. Itu juga kentut asli, batal sholatnya. Yang ketiga, tidak ada suaranya, tidak ada baunya tapi ada barangnya yang keluar, otomatis itu ya. Otomatis ya batal. Nah, selama tidak ada 3 ini para jamaah, tidak ada suaranya, tidak ada baunya, tidak ada barang yang keluar, jangan dihiraukan. Terus lurus sholat,
lanjutkan, itu adalah rekayasa setan khinzib agar kita tidak khusyuk. Ini sering terjadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada saya pribadi. Mudah-mudahan bisa lebih baik dalam sholatnya, lebih khusyuk. Mudah-mudahan. Terima kasih para jamaah. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya yang sangat menarik ya untuk Iya, sama-sama. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama dari Pak Raffi. Dari mana ya? Tidak disebutkan. Iya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, ketika saya sholat berjamaah ada imam yang membaca surat yang saya tidak hafal, terutama surat panjang ketika sholat Jumat. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Apa yang harus saya lakukan jika tidak hafal? Ya, terima kasih. Jadi sangat dianjurkan seorang makmum itu adalah mendengarkan bacaan imam, meskipun tidak hafal, meskipun tidak tahu artinya, mendengarkan ayatnya saja itu sudah membawa kekhusyuan, sudah mendapatkan pahala sama dengan yang baca. Jadi tidak harus tahu artinya, tidak harus hafal. Nah, kalau selama mendengar, harus mendengar. Kalau suara imam itu tidak terdengar karena pelan atau karena pengerasnya mati misalnya, Mas Rofi di belakang sendiri kakak dengar suaranya, itu yang dianjurkan membaca sendiri, membaca zikir atau membaca surat-surat Al-Quran yang hafal. Itu ya, terima kasih Mas Rofi. Untuk yang kedua, Assalamualaikum Ustaz, jika ketika sholat berjamaah tidak sengaja dan terlanjur mendahului gerakan atau bacaan sang imam, bagaimana hukumnya? Apa yang harus dilakukan? Ya, terima kasih. Kalau memang terlanjur dan tidak niat mendahului gerakan imam, diampuni oleh Allah. Karena apa? Tidak sengaja. Maka perlu saya sampaikan, kalau sengaja mendahului gerakan imam, maka besok dihukum oleh Allah. Orang ini ketika besok dibangkitkan dari kubur, maka orang yang demikian lidahnya akan menjulur keluar sangat panjang. Di antaranya itu adalah ciri-ciri orang yang kena azab Allah karena dulu waktu ketika sholat mendahului gerakan imam. Ya, terima kasih. Tidak apa-apa kalau tidak sengaja. Nanti habis sholat cukup ditebus dengan perbanyak istighfar. Kita minta ampun kepada Allah karena ternyata sholat kita banyak yang kurang, banyak yang salah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Masya Allah, luar biasa untuk yang hari ini. Semoga kita bisa menjadi lebih baik dalam mengerjakan sholat, lebih khusyuk. Amin, amin, amin. Amin. Karena keterbatasan waktu ya, sebenarnya banyak yang tanya. Mohon maaf para pemirsa, mudah-mudahan ketemuan kita ya, majelis ini betul-betul menjadikan kita saudara. Amin. Tambah seduluran, saling mengingatkan. Yang paling penting adalah ada usaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi hamba Allah yang mulia, yang berakhlak mulia maksud saya, daripada kita lebih baik. Terima kasih. Ini asal lebih banyak belajar dengan biasa. Iya, banyak belajar terus, jangan sampai hanya di sini. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung. Terima kasih juga yang sudah memberikan pertanyaan pada pengajian pagi ini. Nah, bagi yang ingin ketinggalan, juga ingin mengulang kembali kajian sebelum-sebelumnya, bisa melalui media sosial PT Anamira Travelindo, melalui Instagram, Facebook, dan YouTube. Bisa mengulang kembali tayangan. Kalau ingin bermanfaat ilmu-ilmu yang ingin didapatnya, guys. Iya. Diulang-ulanglah lewat YouTube, lewat Facebook. Yang paling penting adalah niat belajar, niat menjadi yang lebih baik. Itu pahalanya sangat besar sekali. Yang penting kita jangan sampai merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Terus belajar, insya Allah Allah akan memuliakan derajat kita lewat belajar itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah bergabung. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih Ustaz juga atas kehadirannya. Sama-sama. Jangan lupa rekan-rekan untuk selalu minum air mineral Jawhara Water. Sudah ada deponya di Kabupaten Mojosari, Mojokerto. Langsung saja ke deponya untuk stok, bisa beli di sana.
Terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Alhamdulillah. Sudah selesai.